Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan presentasi singkat mengenai studi kelayakan bisnis coffee shop yang bernama Saya Coffee yang terletak di daerah Kayu Putih, Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Saya Coffee sebagai acuan keberlangsungan bisnis ke depannya. Yang pertama-tama, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Alivia Natasha Putri dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Fitri Hafrini. Slide pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Fitri Hafrini. Selanjutnya ada latar belakang. Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas sebagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial sepanjang waktu. Salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah kedai kopi yang biasa disebut dengan coffee shop. Laporan Statistikal Indonesia 2021 menunjukkan bahwa industri kopi dan restoran tumbuh sebesar 5,7% per tahun selama 5 tahun terakhir. Hal ini didorong oleh gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk namun menyukai pengalaman bersantai di kafe. Yang selanjutnya ada UMKM. Definisi tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah dan kekayaan dan pendapatan tertentu. UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu Livelihood Activities, Micro Enterprise, Small Dynamic Enterprise, dan Fast Moving Enterprise. Baik, selanjutnya ada profil singkat dari usaha Saya Coffee ini. Bisa dilihat dari gambar di atas, itu adalah salah satu coffee shop yaitu Saya Coffee ini. Saya Coffee ini berdiri sejak bulan Juni 2019 oleh seorang entrepreneur yang bernama Bapak Tengku Asidik. Saya Coffee milik beliau dimulai dari usaha kecil yaitu menjual minuman kemasan botol bersama dengan kakaknya. Berkat respon yang positif dari masyarakat, akhirnya beliau memutuskan untuk melebarkan sayapnya dengan membuka coffee shop di Kayu Putih, Rawamangun, Jakarta Timur. Dengan menyediakan ruang duduk bagi para pelanggan, selain itu, menu andalan yang ditawarkannya juga dalam bentuk layanan take away dan delivery melalui pesanan aplikasi online. Saat ini Saya Coffee menawarkan beragam pilihan menu, baik kopi maupun non-kopi. Tidak hanya itu, Saya Coffee juga menjual makanan ringan maupun berat. Visi Saya Kopi sendiri yaitu adalah untuk dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta berkembang menjadi perusahaan kuliner internasional. Selanjutnya ada aspek legalitas. Secara hukum, apakah Saya Kopi sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi? Jika kita tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, maka usaha ini dari segi omset dan jumlah karyawan masuk dalam kategori usaha mikro. Namun dengan demikian, Saya Kopi juga telah memiliki berbagai macam izin, yaitu nomor induk berusaha atau NIB, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diterbitkan oleh dinas yang terkait sehingga hal legalitasnya telah terpenuhi. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Saya Kopi yaitu mengincar seluruh kalangan dengan fokus pada generasi milenial. Saya Kopi juga telah mengembangkan sistem pemesanan
yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati produk secara dine-in dan take-away. Jika pelanggan ingin take-away atau memesan dari rumah atau dari manapun, pelanggan bisa mengunjungi aplikasi online yang sudah disediakan oleh Saya Kopi, yaitu ada GoFood, GrabFood, Shopee, dan ShopeeFood. Selain itu, mereka juga memasarkan produknya melalui Instagram dan TikTok. Selanjutnya, ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Saya Kopi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 2 orang pemilik atau manajernya, yaitu Teku Asadik dan abangnya. Di bawah mereka terdapat seorang supervisor yang bertanggung jawab atas pengawasan operasional. Kemudian terdapat kepala tim yang mengelola bagian-bagian tertentu seperti kepala dapur dan kepala pelayanan. Di bawah kepala tim, terdapat anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas spesifik dalam masing-masing departemen. Jumlah total karyawan termasuk pemilik ada 11 orang. Baik, selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Dalam menunjang kelancaran operasionalnya, Saykopi juga telah memanfaatkan berbagai teknologi terkini saat ini. Contohnya yaitu sistem pembayarannya menggunakan kasir digital yang berbasis iPad yang memudahkan proses pembayaran tunai maupun non-tunai. Tak hanya itu, perangkat WiFi juga tersedia bagi para pelanggan yang ingin menikmati koneksi internet selama menikmati menu di Saykopi. Di dapur, peralatan elektronik seperti mesin kopi, microwave, mixer, dan lain sebagainya telah memudahkan para pekerjanya. Untuk kebutuhan pendinginnya, ada AC yang dipasang guna menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Secara umum, penerapan teknologi ini sangat membantu meningkatkan produktivitas dan mengembangkan layanan kekinian di Saya Coffee. Slide selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Lokasi usaha ini cukup strategis, mengingat lokasi Saya Coffee berada di kawasan permukiman dan ada beberapa perkantoran. Selain itu, mudah diakses halayak luas, lalu lintasnya pun cukup ramai sehingga meningkatkan exposure usahanya. Lokasinya juga berdekatan dengan beberapa institusi sekolah maupun universitas, sehingga terbagi atensi dari berbagai kalangan. Yang terakhir ada aspek lingkungan hidup. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan juga diimplementasikan di Saya Kopi. Semua limbah yang dihasilkan selalu dikelola dengan ramah lingkungan. Misalnya limbah minyak goreng dikumpulkan terlebih dahulu dan dibuang sesuai prosedurnya. Fasilitas toilet dan tempat sampahnya tersedia dengan rapih dan tidak mencemari lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk turut serta melindungi alam di sekitar usaha Saya Coffee ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara umum, profil bisnis dan aspek legalitas Saya Kopi sudah memenuhi syarat untuk menjalankan bisnis. Hal ini terlihat dalam pemenuhan persyaratan legalitas berupa TDI, NIB, dan SIUP. Pasar yang dituju oleh Saya Kopi tepat karena mengincar generasi milenial. Strategi pemasaran yang digunakan seperti kerjasama dengan platform pesan antar juga efektif untuk menarik pelanggan. Manajemen dan SDM yang dimiliki mampu mendukung operasional bisnis walaupun masih berskala kecil. Struktur organisasi Saya Kopi telah terbentuk dengan baik. Pemanfaatan teknologi seperti sistem kasir digital membantu operasional menjadi lebih efisien. Fasilitas ruang serbaguna juga menambah daya tarik bisnis. Lokasi yang strategis dan produk yang unik menjadi keunggulan kompetitif Saya Kopi. Hal ini terbukti
dengan bertahannya Saya Kopi selama 5 tahun. Komitmen terhadap lingkungan juga patut diapresiasi meskipun masih berskala kecil. Yang Yang terakhir, ada potensi usaha, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa usaha coffee shop Saya Kopi Kayu Putih memiliki potensi yang baik untuk berhasil dan menguntungkan, serta dapat bersaing dengan coffee shop yang ada di sekitarnya, dan dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Namun demikian, keterangan tersebut belum memuat aspek finansial secara rinci seperti laporan keuangan, break-even point, dan laporan laba rugi. Hal ini menjadi salah satu kekurangan di mana investor potensial akan kesulitan untuk memproyeksikan kelayakan investasi dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk merinci aspek finansial secara matang agar dapat memecahkan masalah tersebut serta dapat menarik minat investor untuk berkolaborasi mendukung perkembangan usaha Saya Kopi ke depannya. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.